Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kembali Ustaz lanjutkan materi pondok modernan di babak pertama kuliah umum bukan perkenalan khutbatul as. Sebelum Ustaz lanjutkan, ada titipan dari panitia apel tahunan, yaitu penilaian baris per baris antar konsulat. Kita mengumumkan juara satunya karena hadiahnya cuma ada juara satu. Putra Konsulat Putra juara satu diraih oleh Konsulat Pramun dan Trimegara. Kepada Ketua Konsulat, silakan maju ke depan. Ketua Konsulat, silakan. Ketua Konsulat, ya, itu sudah ada. Kemudian Putri diraih oleh Konsulat Putri Betung Mantan Saja dan Bukit Daud atau Putri Farida. Silakan Ketua Konsulat untuk maju. Putri Farida. Silakan Ketua Konsulat. Lukman Hakim untuk memberikan berkah pada Ketua Konsulat. Selamat kepada Konsulat pemenang Pramun dan Trimegara. Kemudian ada konsulat baru, ini kombinasi aktif sekali. Putri Farida, Putri Betung, Pantan Cuaca dan Bukit Daud.
ati li kulli zi haqqin haqqahu. Ati li kulli zi haqqin haqqahu. Berikanlah hak itu sesuai yang mendapatkan hak. Ati li zi kulli haqqin haqqahu. Kalau Tribujaya berhak untuk menang, ya Tribujaya. Walaupun pondok ini berada di Lampagayo, tapi Lampagayo walaupun tuan rumah dia tidak berhak untuk juara, maka itu menyalahi nilai. Baik anak-anak semuanya, Ustaz lanjutkan. Pondok ini didirikan untuk mendidik kehidupan. Pondok ini didirikan untuk mendidik kehidupan. Maka orang-orang yang mengatur di dalam ini, orang-orang SDM, ustaz-ustaz, munazomah, mudabbir, karena pondok ini mendidik kehidupan, bukan sekedar mengatur kehidupan. Ini kalimatnya pahami dulu ini. Ini kepada kita semua, Dewan Guru, perhatikan. Pondok ini mendidik kehidupan, bukan sekedar mengatur kehidupan. Ada yang paham atau tidak? Bukan sekedar mengatur kehidupan. Kalau sekedar mengatur kehidupan, maka butuh seorang manajer, direktur, apa lagi? Manajer, direktur, yang penting ada SOP jalan. Kalau masih sikap kita sebagai tenaga, sebagai ustadz, sebagai munazomah, sebagai mudabbir, masih sikapnya sekedar mengatur, maka posisi kita di sini sebagai manajer ataupun direktur. Tetapi pondok ini dirancang bukan sekedar itu, tapi pondok mendidik kehidupan. Mendidik kehidupan itu syaratnya harus ada keterpanggilan. Apa? Syaratnya mendidik kehidupan itu harus ada tertanam di dalam diri kita itu keterpanggilan. Terpanggil untuk membenahi bahasa anak-anak itu. Terpanggil untuk mengajarkan anak-anak itu makan. Bukan mengatur mereka itu makan, tetapi mengajarkan cara makan. Bukan mengatur cara tidur, tetapi mengajarkan cara tidur. Bukan mengatur mereka itu belajar, tapi mengajarkan cara belajar. Itu harus tertanam keterpanggilan. Dan pondok itu akan hidup karena ada rasa itu. Harus terpanggil. Kalau tidak terpanggil, maka seringlah terjadi kegiatan-kegiatan
hampa tanpa makna. Asal-asal orang ngarah karena dia tidak terpanggil. Maka melatih kehidupan itu harus ada keterpanggilan. Keterpanggilan seperti apa? Keterpanggilan yang dilandasi oleh nilai-nilai jiwa, falsafah. Kau pernah rasa itu? Falsafah hidup kita, ya. Jadi dalam mendidik kehidupan itu kita menjalankannya karena keterpanggilan itu, karena ada nilai yang terdapat di dalamnya, mengikuti prinsip-prinsip dan falsafah-falsafah yang ada. Contohnya pujian, contohnya muajah. Kalau kita sebagai pondok yang mendidik kehidupan, maka kita akan terpanggil, bukan hanya sekedar mengatur bagaimana muajah, tetapi kita akan menjalankannya itu sesuai dengan keterpanggilan. Ada nilai-nilai yang kita ingin tanamkan dan tancapkan kepada anak-anak. Ada anak yang mesti diajari, ada anak yang mesti dituntun, ada anak yang mesti diingatkan dengan teguran-teguran. Ada anak yang durhaka terhadap orang tuanya karena membiarkan bukunya tercecer di mana-mana. Terpanggil untuk itu. Itu baru namanya mendidik kehidupan. Tapi kalau sekedar mengatur, itu sama kita dengan sekolah di luar. Dewan guru tidak boleh hanya sekedar mengatur. Posisi kita terlalu rendah kalau sekedar menjadi manajer ataupun direktur. Posisi kita terlalu murah kalau hanya sekedar mengatur anak itu makan, mengatur anak itu tidur, mengatur anak itu sholat, mengatur anak itu belajar. Tetapi posisi kita mengajarkan mereka itu bagaimana makan, bagaimana tidur, bagaimana belajar, bagaimana beribadah. Kalau sudah mengatur, cukup buatkan undang-undangnya, SOP-nya selesai. Buatkan disiplin ini, kamar, tidak mencontohkan. Itu karena tidak ada rasa keterpanggilan. Dan itulah kekuatan pondok anak-anakku semua. Itulah kekuatan pondok. Banyak orang kadang-kadang ingin memberikan masukan. Yang kita pun sering pergi keluar, kayaknya ini cocok di pondok kita, kayaknya ini cocok. Iya, kalau sepintas mata kita lihat kayaknya cocok, kayaknya cocok, kayaknya cocok. Tapi nilai-nilai keterpanggilan ini tadi yang di sekolah luar itu tidak. Saya harus menangis. Dewan guru harus menangis ketika melihat anaknya kelas 2 belum bisa imla. Kita harus merasa itu ada di dalam hati kita. Terpanggil kita. Kalau tidak terpanggil, penting manajer aku, Ustaz. Itu manajer. Itu manajer. Kita harus resah ketika anak-anak kita kelas 3, kelas 4, ketika liburan berani meninggalkan sholat. Harus ada rasa itu. Itulah kekuatan kita. Itulah nilai kita. Itulah
bobot kita, dan itulah yang akan menjadikan pondok kita ini menjadi pondok yang berkualitas, pondok yang maju. Kalau dari masing-masing kita seluruh dewan guru tidak ada keterpanggilan untuk itu, tidak memunculkan rasa resah, gelisah di dalam hatinya ketika melihat anaknya di bawah standar Al-Qurannya, di bawah standar, maka hal itu sungguh bukan disinilah tempatnya. Berikutnya supaya kita hidup di pondok ini, dan pondok ini akan kekal, akan istiqomah, konsisten perjalanannya, maka berpegang teguhlah pada Pancajiwa. Kita sudah enak, kalau kita sudah enak, kita tidak usah terlalu bergeming dengan tren dunia pendidikan di luar. Ada kurikulum ini, ada kurikulum itu, ada ini, ada itu. Cukup kita sudah mengikuti apa yang kita sudah berafiliasi dengan sistem KMI, sistem Gontor, itu saja yang kita jalankan, dan itu sudah teruji sejak sebelum Indonesia merdeka. Kurikulum itu sudah teruji, sudah ke 100 tahun saja. Hampir 100 tahun sudah teruji. Makanya Dewan Guru tidak usah lagi banyak berpikir untuk mencari metode gagasan-gagasan lain yang sifatnya hanya uji coba. Itu hanya mengganggu konsentrasi kita. Cukup kita jaga itu saja. Sudah layak kita untuk mengikutinya, karena kurikulum itu sudah hampir 100 tahun teruji sudah. Apa Pancajiwanya? Yang pertama adalah keikhlasan. Ini yang amat sulit. Siapa saja yang ikhlas? Mulai dari walimu harus ikhlas. Ini kan banyak protes dari wali karena wali nggak ikhlas. Kalian pun nggak ikhlas. Dewan Guru pun kurang ikhlas. Jiwa keikhlasan. Pertama adalah jiwa keikhlasan. Pancajiwa itu ada 5. Pertama, keikhlasan. Keikhlasan adalah sumber kekuatan. Keikhlasan adalah sumber kekuatan. Kalau tidak ingin cepat capek, kalau kamu capek berlebihan, yakinlah kamu tidak ikhlas. Dan guru, ustaz dan ustazah, munazomah. Kenapa kok saya capek sekali? Pastikan kurang ikhlasmu. Karena ikhlas itu adalah sumber kekuatan. Ikhlas itu adalah nutrisi yang paling jitu dan kekebalan tubuh yang luar biasa. Ikhlas. Mudah capek pasti nggak ikhlas. Dongkol kan tinggal. Dongkol sudah tipe buat tercapek kalau dulu. Tetapi kalau ikhlas, maka hilanglah capek itu. Rasa keputusasaan pun akan sirna.
kelas pasti dulu murid kepada yang stres gitu ya. Dan kali pun di sini kalaulah tidak ikhlas dengan lagu Benny kok, hari ini, stroke, tidak ada kebahan tubuh. Maka jadikanlah keikhlasan itu sebagai nutrisi, antibody. Antibody apa namanya? Saya bahasanya punya. Oh yang antibody, kamu ikhlas, hilang capeknya, hilang capek. Tapi kalaulah tidak ikhlas, baru sedikit kita kerjakan muncul keluhan. Dua kali ide, setengah kekuatan kita hilang. Ya, atau tidak? Ikhlas. Mau tahu buktinya, anak-anak semua? Mau tahu buktinya? Kalian itu kalau tidak dibuktikan kalian nggak percaya. Itu kita membangun gedung yang 10 kelas yang kemarin itu, yang semi permanen yang papan itu. Kalau dihitunglah capeknya, kebayangan capek itu. Satu hari 3 kali ke Purbadak sana ngangkat kain. Kalau dijalankan dengan ikhlas, nggak ada secapek itu, nggak ada. Kalau dibayangkan hampir berapa nih? 56 ton. Saya hitung 56 ton kayu. Bayangkan ngangkat kayu dari bulu atas sana itu 56 ton, capek itu menawarnya. Nggak terasa. Karena kita ikhlas, motivasinya jelas, ikhlas, maka muncul nutrisi-nutrisi itu. Walaupun snack kalian kemarin itu cuma apa kemarin? Juara itu, kayak bulat gitu, juara itu kayaknya. Tambah ali-ali. Jadi, seperti itu dia gambaran. Maka jiwa keikhlasan itu harus tertanam. Kamu pun menjadi santri, kalau tidak ada jiwa keikhlasanmu, maka kamu akan menjadi capek. Kamu akan menjadi putus asa. Enggak ikhlas diarahkan, enggak ikhlas dimarahi, enggak ikhlas dibimbing. Akhirnya udah ngeluh, dongkol dalam hati. Jadi kalau tidak mau capek, maka pakai nutrisi ikhlas. Itu adalah tameng dari putus asa. Orang ikhlas tidak lantas melayang kalaupun dipuji, tidak lantas putus alam kalaupun dijatuhkan. Ikhlas dia. Itu orang ikhlas, ciri-cirinya itu. Kalau dipuji pun dia tidak langsung melayang ke awan. Kalau dijatuhkan pun tidak lantas patah alam. Ini belajar anak kelas 6, siswa akhir. Nanti dalam kegiatan acara-acara paling sering nanti dikucilkan masa asal. Maka bagi yang tidak ikhlas, maka besoknya nggak akan mampu berjalan masa asal. Yakin? Saya masih sangat teringat dan merasakan, dan alhamdulillah saya merasakan didikan Pak Sukri, Kiai Haji Sukri, ya, pimpinan almarhum, pimpinan Gontor, yang selama Ustadz 6 tahun di Gontor, tidak lebih dari 2 kali Ustadz mendengarkan kata-kata pujian keluar dari dia. Bisa bayangkan nggak? 6 tahun Ustadz di Gontor, enggak lebih dari 2 kali Ustadz mendengarkan kata-kata pujian
dari dia. Ketika ada acara di Koah, di gedung serbaguna, mix touring marah, ini luar biasa. Miknya matanya langsung gini tuh, kelinci aja dan deg-degan, nggak becus, nggak profesional, katrok, kampungan. Ada pramusaji itu pramusaji. Tukang edit-editnya itu sampai gak mungkin apanya itu. Katrok, kampungan. Kok kan mau bunuh diri gitu kan? Mau bunuh diri begitu. Jarang pujian. Gara-gara sikap beliau yang seperti itu, maka santri itu terbiasa, terlatih, terdidik untuk hal sesuatu itu menyiapkannya dengan perfect. Terdidik terus dengan sendirinya, nggak asal-asalan. Kayak kalau dekorasinya pun kayak dekorasi manpasir kampung. Itu bayangkan, asal-asalan. Itu kalau pakai sistemnya itu pun menunggu 6 kali cek sound itu teman. Udah kapan ya? Udah dekorasinya udah kapan? Jadi sebelum betul-betul memang diceknya, karena takut tadi dia sedikit pun celah, maka itu yang akan dia omongkan. Tapi kalau berhasil biasa, nggak ada pujian. Kalau berhasil biasa, nggak ada pujian. Sehingga santri-santri terdidik. Kalau tidak sukses itu luar biasa. Berbisa gitu. Kan ada yang kita lihat itu. Kalau sukses, biasa-biasa. Tapi kalau sempat ada celah, itu menjadi luar biasa ya. Jadi betul-betul memang mindset berpikir anak-anak itu memang segala sesuatu harus dipersiapkan, harus betul-betul tampil perfect, harus tertata, harus begini sampai diolahnya itu kalau sempat sampai snack itu lah, apa namanya, sajian-sajian yang di meja-meja itu kan, konsumsi hidangan itu sampai dikatakan ada nggak cocok sebagian itu, apa namanya, dan malah dikasih jus, malah ini sampai segitu-gitunya, berpikir. Itu dia. Jangan lantas patah arang kalau nanti dijatuhkan. Ingat, yang ikhlas menerima itu, maka insya Allah akan menjadi santri yang tampil perfect. Maka tanamkan, kalau sukses itu biasa, kalau nggak sukses itu luar biasa. Itu dulu sama Bu ini sering kami itu. Kalau sempat santri yang dibawa Bu ini keluar lomba, juga mah biaya. Walau ini memimpin masjid Bu. Si ceramah Ustaz 2 hari itu turun itu viral. Kulis buat tanpa persiapan begini, berikutnya bawa jadi akhirnya anak-anak terbiasa, tahu-tahu cuma dia letakkan tuh piala di depan meja di depan kantor itu. Saya datang, biasa dengan juara, sama aja juara 3, juara 3
tiga nggak syukur, nggak syukur juara tiga itu karena memang terbiasa juara satu. Itu loh. Akhir-akhir ini alhamdulillah pondok kita dapat juara tiga. Agaknya aku puji lagi. Membiasakan santri itu agar dia memang nggak murahan, nggak murahan. Ini kita bangun seperti ini. Berikutnya, pancajiwa yang kedua adalah kesederhanaan. Pertama keikhlasan, yang kedua kesederhanaan. Sederhana tidak berarti miskin. Sederhana edomo. Kesederhanaan bukan berarti pasrah. Edomo. Ya. Kesederhanaan itu ukurannya kekuatan ataupun kemampuan. Kalau Aman Sultan mampu membeli mobil Expander, Pajero, mampu. Ya, sama juga kesederhanaan. Mampu, ukurannya kemampuan. Mampu. Ya. Sanggup, kemampuan, kesanggupan. Kesederhanaan juga ukurnya adalah ketabahan. Jadi ukuran kesederhanaan itu ada kekuatan, kemampuan, ketabahan. Menguasai diri. Ini kan manusia sekarang ini kan gengsinya yang membuat hidupnya itu berat, kan? Betul. Bukan gengsinya yang membuat hidup itu berat. Kalian bolehlah bercontoh kepada yang ada guru-guru di sini. Coba lihat, saya kan asal bukti. Ustaz Asep. Balik Asep Aman Hania. Gak usah berdiri ya. Menurut kalian Asep itu seperti apa? Kehidupannya nih, tampaknya. Miskin, kaya, sehat, bahagia, naik. Ania masih makan 3 kali sehari ya. Belum ada larangan makan singkong atau makan yang manis-manis Asep? Belum ada pantangan kopi itu 3 kali oke dia itu. Enjoy, senang, bahagia. Belum ada pantang-pantangan. Dan itulah kekayaan. Itulah kekayaan. Terus ukuran kita itu adalah kekayaan dan harta. Guru di sini, kalau lihat ihsannya guru itu saat itu mau lah anak itu ya orang seherman. Tapi mereka paham masalah pondok. Yang mahal itu gengsi. Gengsi pakai kereta Vario, apa namanya? Berat. Gengsi itu yang membuat beban hidup berat. Tapi tetet gengsi. Tapi gengsi. Tapi orang-orang yang tertanam nilai kesederhanaan, maka dia
kebutuhan, butuh atau tidak, kesanggupan, kekuatan, kuat apa tidak. Kalau diperturutkan gengsi, alah, bahaya. Itu bahaya. Itu biasanya nggak tahan di sini selalu. Yakinlah, yang memperturutkan gengsinya, contoh lain, ya, Bu Eni ini perlu menjadi teladan. Seharusnya beliau tidak mau siapa yang menjadi anak-anak di sini. Saya sekanci saya. Umah hampir itu saya kubur derita upi dulu. Ada banyak lihat rumah karos. Rumah karos di gitu. Kalian lihatlah rumah ibu itu di sisi sana itu. Bercontoh kalian yang kayak gini. Rumah Ustaz pasti sama Ustaz Sanusi. Sedihnya. Ustaz Sardedi, anaknya kecil waktu panasan karena nggak ada pelapornya. Pasal kalau pikir tempel. Tapi saya lihat hidupnya sehat. Dia akan penyakit cara berburu-buru kita. Sehat dia kan pakan cara berburu sih kok. Tapi kamar mandi sudah. Di situ. Sehat, makan masih oke, semuanya oke. Itu kenapa terjadi seperti itu? Karena ada nutrisi keikhlasan di dalam mereka. Memahami prinsip kesederhanaan, tidak memaksakan dirinya. Kalau memaksakan dirinya, Ustaz Sardedi korupsi dia. Pasti. Karena beliau juga uang. Ini harus dia ambil apaan saya kita ini. Kira dia ke anak dia kan udah masih butuh dengan masih bisa digunakan mau kereta bison. Belum perlu, belum butuh. Maka enjoy. Tapi kalau memperturutkan gengsi tadi berat. Beban kita itu karena gayanya itu berat saja. Itu dia. Oke ya. Itu makna kesederhanaan, tidak pasrah, ya. Tapi ukurannya kekuatan, kemampuan kita, ketabahan kita. Anak-anak tabah enggak dengan kasus seperti itu? Nyenyak atau tidak? Jangan bukan Musa, dia sendiri pun nyenyak santri. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kalimat santriwati itu sama santriwati juga banyak. Ya. Meja sanggup dia morot tidur. Orang di luar sana segini tuh dia mau dia nggak bisa tidurnya, harus minum obat tidur dulu bisa tidur. Tapi santri kita itu karena nikmat tadi, di sumber kekuatan yang ikhlas tadi, iya. Di kamar mandi sambil cingkuk pun dia bisa tidur. Nah itu hebatnya itu. Ustaz sering keliling ke putra itu. Nyamuk-nyamuk itu tak dia gubris itu mengganggu dia. Betul nggak? Dia anggap itu sedekah, donor darah. Saya malam itu bagian kakinya nggak berselimut, ada 3-4 nyamuk itu. Hingga sudah petek-petek perutnya. Nggak dia gubris, tetap aja moroknya berlanjut. Ini nikmat yang mana lagi yang kita dustakan? Sebagian orang satu nyamuk itu nggak gigit, baru dia itu buang asap nepot cuma gitu kan. Sudah banyak keluhan satu nyamuk dia.
banyak, keluhannya banyak. Itu tadi tidak memahami keikhlasan tadi. Anak santri 16 kakinya itu slow aja, tetap aja dia ngomong konsernya tetap aja jalan. Bagi yang putra ini tidak semua punya kasur. Sebagian setengah membara jadi kasur itu, dia lintangkan kasur itu setengah badan. Ya. Jadi itu sambil kayak atas. Tetap saja sehat-sehat, dan ganteng, nggak ada penyakit kan? Yang anak baru juga begitu. Lihat itu, abang-abangmu itu. Tak kayak ikram subur badannya. Jadi jangan banyak mengeluh. Itu artinya ketabahan. Prinsip kesederhanaan itu ada ketabahan. Yang berikutnya berdikari. Ini ada kesanggupan untuk mengurus diri sendiri, itulah berdikari. Berdiri gak diri sendiri. Ya. Santri ini kan Mama Umar itu banyak risau. Ini yang kelas 1 ini. Kena MAU pas asrama. Kita percaya diri deh. Lu apa yang Ustaz ngusut baju boleh kan? You mau benar coba. Padahal klien DP pakai dasi kemarin. Ini yang pakai dasi diangkat parah kokor. Lu bisa bernaik kok dia pakai bonus tak sejauh. Yang putri pun sama. Ukti-uktinya cantik-cantik, sudah lembut-lembut, dia kerjanya enggak juga sabar dia, begini. Maka anak santri baru tepis keraguan orang tua. Bapak Ibu, kami di sini dididik untuk berdikari. Berdikari itu kesanggupan mengurus segala sesuatu itu dengan sendiri. Kalau masih bisa dikerjakan sendiri, tidak usah dibiasakan untuk minta tolong sama orang lain. Oke? Anak baru siap? Ambil piring sendiri. Biasanya di rumah makan itu dipaksa. Dan tersedia di tudung saji dipaksa. Di sini anggap restoran, ya, agar tidak lelah, maka mindset tadi berpikir, ya, bisa saja gubuk derita terasa istana, ya, atau sebaliknya istana terasa penjara. Kaki 5 terasa bintang 5. Main set. Jadi kalau anak kelas 1, anak-anakku semuanya berangkat dari kamar bawa piring itu, anggapannya mau kemana pergi? Ke restoran. Ya, ke restoran. Karena kalau kamu pergi ke restoran yang sebenarnya, kalau mindset kamu dia itu adalah kaki 5, maka rasanya sama. Oke kan? Oke? Itu dia. Santri minta dilayani, ya, berdikari. Santri tidak minta dilayani, ambil piring sendiri. Maka di sini banyak santri didik untuk berdikari, menghilangkan sifat feodal. Apa? Feodal. Apa itu feodal?
feodalis. Sini ada ke ningrat. Kalau di Jawa itu ada namanya ningrat. Nah, darah biru walaupun kalau dia bisul darahnya merah. Ya, darah biru. Nah, di sini nggak ada darah biru. Kita jadi berdikari. Nah, dulu Ustaz di kantor berteman dengan anaknya menteri. Ternyata anaknya menteri. Bupati muda ya Pak ya, lagi menteri. Tetap aja dia narik gerobak, pegang serok. Tetap juga dia nak sampah sama sendal. Itu hilang sifat pioda. Santri kita harus hilang. Maka di sini tidak ada sekat-sekat. Saya anaknya kepala dinas, saya anaknya kecil, saya anaknya kepala dusun. Semua sama, satu rasa. Orang tuamu mampu memberikan kasur yang tebal, tetapi pondok menentukan kasur kamu harus seperti itu. Itu ada prinsip di dalamnya. Agar kamu juga kita memandang orang juga tidak karena status kastanya. Oke? Nah, ini banyak di luar. Kalau orang biasa menghadapi berurusan ke kantor biasanya diperlambat. Mental itu. Tapi kalau ada sedikit berdasi, kalau di sini aset berdasi ini walaupun toke lele kan gitu. Tak berdasi. Maan berdasi dia itu ini walaupun ingin beristri. Bayangkannya, itulah nilai-nilai pondok di sini. Berdikari, nah ini, ingat di prinsip kita ini juga mengandung makna terbuka terhadap perkembangan luar, ya, terbuka yes, intervensi no. Ya, terbuka yes, intervensi no. Terbuka juga kita. Oh Pak, kamu mau ikut Liga Santri dan nih Pak. Bisa ke partisipasi, terbuka yes, intervensi no. Nih, kalau terlalu kita terbuka sekali maka rusak sistem kita. Ini ke depan kita jaga sistem itu, terbuka yes, intervensi no. Contoh walimu makin berat kita berbincang-bincang makin intervensi sistem masih. Yang itu buhnya angkut rumah pola pe, lumayan angkut itu ya, angkut mengharap di sini itu sering ini. Itu yang saya bisikkan tadi Ustaz tadi. Jangan karena hubungan pertalian kekerabatan dan kekeluargaan merusak sistem. Itu mental masyarakat kita seperti itu. Jangan. Berikutnya ukhuwah Islamiyah, santri. Ada ke santri berkelahi di sini? Kalau saya bayang-bayangkan, kalaupun ada maka persentasenya kecil. Ini kan sudah dikumpulkan dari berbagai macam kampung di sini. Tapi akrab persaudaraannya tinggi karena kita ada pancajiwa namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Yang berikutnya kebebasan. Pancajiwa kebebasan ini yang sering saya tafsirkan ini. Dan orang luar pun sering saya tafsir ini. Nanti bebas, bagaimana pondok bebas? Nanti apa kan bebas? Ini yang salah nih. Ini yang buat persoalan tasir ini. Apa pengertian pancajiwa kebebasan? Kebebasan itu artinya tidak jumud, beku kaku,
hijrah, ya, bebas menentukan masa depannya, tidak jumut menjadi tengku kampung. Boleh dokter kok, dokter yang Islami. Mau polisi kok, polisi yang Islami. Mau jadi apa lagi? Sebentar lagi hilang profesi. Dulu ketika ini saya sampaikan ini. Dulu ketika usia SD, ketika ditanya sama guru apa profesi, oh kita mau apa? Ada yang pilot, ya, ada yang menyebut polisi, ada lagi yang menyebut dokter, guru, tentara. Tuh bahwa dunia itu berubah. Sekarang ini anak-anak saya mau jadi YouTuber, ya kan? Gak mau lagi sebut dia jadi pilot, jadi PD, gak ada tuh sekarang ini. YouTuber, programmer, desain grafis, kan? Bicara gak ya? Kebebasan inilah yang kita maksud tadi, bahwa dunia itu kan berkembang. Dunia itu berkembang. Tapi kebebasan seperti apa? Kebebasan yang diikat dengan nilai dan norma. Karena bebas liberal kena. Gitu. Nah, bukan bebas tanpa batas. Bukan bebas suka-suka hati. Ada norma agama, ada norma sosial, ada falsafah-falsafah yang ditanamkan tadi, ada nilai-nilai kepatutan dan kelayakan, elok atau tidak. Dulu mana pernah ada ustaz terdengar itu cita-citanya menjadi desainer. Jadi pula dengar nggak di zaman itu desainer itu, pernah ya? Menjadi koki, mana pernah ada yang dengar apa namanya cita-cita yang menjadi koki? Set Juna. Dan dulu memasak itu terpatron wanita. Sekarang terbalik. Ternyata masakan laki-laki itu lebih enak daripada perempuan. Jaya nggak? Contohnya Bu Begi sama Pak Anto. Oh, bapak itu bermasak luar biasa. Dan set kebanyakan juga laki-laki. Artinya dunia ini berkembang gitu. Nggak boleh kita jumut sekali. Itu artinya makna kebebasan itu tadi. Artinya Al-Quran itu soleh li kulli zaman wal makan. Memahaminya soleh di kulli zaman wal makan. Kalau Pak Lupi hari ini cita-citanya jadi pilot, bisa saja berapa tahun ke depan itu nggak ada pilotnya, pakai remote. Otomatis itu bisa saja autopilot. Hilang masih profesi pilot. Ada yang bisa jadi satpam namanya. Kan hilang karena sudah ada CCTV. Kemudian ada barcode kan? Yang pernah ke mall itu coba itu kan nggak ada lagi kayak ini dia tuh. Ada apa? Ada merah. Apa ya itu? Kaki itu. Itu dunia berkembang. Itu dia. Santri kita didik agar tidak jumud dan tidak kaku menghadapi kehidupan. Keikhlasan, kesederhanaan, berdikari,
Ya ini lagi ya, mutu pondok. Mutu pondok kita berbudi tinggi. Makanya kalau 9 pun nilai raportmu kalau kau tidak berbudi tinggi kan naik. Akhlak suruh mukolak terus. Standar suruhnya berapa? Asep? 8. Berarti kau bayangkanlah suruh akhlak kita itu nilainya lah 8, 7 pun nggak boleh. Jadi kalau ada usaha buatmu, kita tanamkan nilai akhlak suluk kita itu 7 pun udah nggak naik. Oh, berarti tinggi standarnya itu. Oh, jangan kok ini ya berbudi tinggi. Mutu pertama. Yang kedua, berbadan sehat. Berbudi tinggi, berbadan sehat. Kau tidak bisa sukses kalau tidak badan sehat. Bisa kau sukses kalau badan sehat? Yang sukses gak dukung, gak mendukung badannya. Nah, makanya anak-anak memang wajib, saking wajibnya olahraga itu walaupun tidak hobi. Makanya hari Selasa dan Selasa Jumat itu wajib ya, lari pagi itu kan wajib itu karena sebagian gak hobi olahraga. Nah, maka ada hari wajib olahraga, itu adalah hari wajib olahraga itu lari pagi. Senin hari Selasa ya, Selasa kan? Selasa dan Jumat itu. Karena apa? Karena mutunya berbadan sehat. Kamu tidak bisa sukses kalau nggak berbadan sehat. Kan itu masalahnya. Gimana menjadi chef kalau berbadan sehat? Apa itu? Bisa bengit. Nah, berpengetahuan luas. Yang ketiga, berpengetahuan luas. Apa artinya berpengetahuan luas ini? Tahu banyak. Memahami sesuatu tidak hanya dari satu sisi. Nah, kan sering orang ini berdebat, sering orang berkelahi, silang pendapat karena pemahamannya cuma dari satu sisi. Nah, contoh, ini aja. Kalau pemahaman kita sudut pandang ya, sudut pandang, kamu pandang di sini, itu namanya sudut pandang. Dari sisi sana melihatnya, oh itu ini, betul apa tidak? Betul. Dari sana melihatnya seperti ini, betul apa tidak? Betul. Dari sana melihat, oh ini itu, betul juga. Dari sini juga melihatnya, oh ini betul juga. Ya, kita harus berpengetahuan luas agar mau menerima pendapat orang lain yang mengatakan dari pojok sana seperti ini, itu pun betul. Orang yang berpengetahuan luas itu ketika dia sudah mampu melihat dari segala sisi. Dari atas bawah pengetahuan luas. Gitu? Bahan bacaannya nggak satu. Di buku ya. Orang yang berpengetahuan luas, dia memahami ukur itu wajib dari aspek ini. Yang mengatakan kunutnya itu tidak wajib dari aspek ini. Sababul khilafnya ini. Ulama yang boykot ini, itu orang yang berpengetahuan luas. Yang berikutnya apa?
berpikiran Islami. Berpikiran Islami. Ini dulu yang terakhir, berkhidmat kepada masyarakat. Mutu yang terakhir, berkhidmat kepada masyarakat. Versi orang besar kita tahu nggak? Tahu versinya? Siapakah nanti alumni orang besar menurut pondok? Apakah yang jadi bupati? No. Apakah yang jadi jenderal? No. Versi orang besar menurut versi pondok kita adalah yang menjadi munzirul kaum. Munzirul kaum itu munzirul kaum. Apa artinya munzirul kaum? Pemberi peringatan, pemberi pencerahan walaupun berada di lereng-lereng gunung sana itu. Itulah orang besar. Ada alumni mengajar TPA, mengajarkan anak-anak yang kurang mampu. Menurut kita itulah orang besar. Nggak Bro? Nah, tuh, aku mengajar TPA nanti murid cuma 6. Ada di orang banyak kuang kapsan umpama lain. Ustaz kali 6 murid yang punya. Mana itu? Oh ini kursi nunggu sana Ustaz. Luar itu kan kan angkarwa. Mana boleh? Mengajar macam-macam. Ikram. Ada orang besar di versi pondok kita. Oke? Ya, karena dia bermanfaat untuk orang lain. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan anak-anakku paham dengan apa yang disampaikan dan meresap ke dalam dirinya, sanubarinya, sehingga ikhlas menjadi santri, ikhlas menjadi mudafir, ikhlas menjadi munadzoma, ikhlas menjadi guru pengajar, ikhlas membimbing, ikhlas mengarahkan, ikhlas diarahkan. Bisa? Nah, itu dia. Hadallahu iyyakum ajmain wa hadina ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.